Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 38. Kemenangan Nando. Seandainya saja dulu ayah tidak menjodohkanmu dengan Rikard, mungkin sekarang kamu sudah jadi istriku. Ada baiknya seperti itu. Nantinya semua harta Rikard juga akan jadi milik kita. Setelah kamu memimpin perusahaan ini, baru kita menjalin kembali hubungan seperti dulu lagi. Sementara itu, Talita yang sedang memantau mereka segera menutup mulut dengan kedua telapak tangannya. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Jadi, selama ini mereka menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Rikard. Seperti itulah kira-kira. Ayo kita pergi sekarang, sebelum mereka menyadari keberadaan kita. Kembali mereka menuruni tangga dengan sangat hati-hati, tanpa mengeluarkan suara. Elin, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa benar Tuan Nando dan Melati memiliki hubungan khusus? Tanya Talita saat mereka sudah duduk di tempatnya semula. Melati dan Nando adalah sepasang kekasih sebelum menikah dengan Rikard. Ayah menjodohkan Rikard dengan Melati tanpa Rikard sadari kalau calon istrinya itu adalah kekasih adiknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Nando dan Melati masih sering bertemu tanpa sepengetahuan Rikard. Dulu pernah aku memberitahu pada Rikard tentang hal itu, tetapi dia sama sekali tidak percaya denganku. Dia lebih mempercayai istrinya ketimbang aku, adik kandungnya sendiri. Melati benar-benar sudah menguasai Rikard. Sukses di dunia bisnis belum tentu sukses di kehidupan rumah tangga. Itulah hidup. Tuhan akan selalu berlaku adil pada hamba-hambanya. Melati kembali masuk ke dalam kantin dan langsung duduk di samping Rikard. Tidak berselang lama kemudian Nando menyusul dan duduk bersama rekan-rekannya yang lain. Tidak terasa, waktu terus bergulir. Detik berganti menit, menit berganti jam, hingga satu persatu mereka keluar dari dalam kantin tersebut dan langsung menuju ke ruang aula. Tampak ruangan aula terlihat sudah ramai dipenuhi para wartawan yang siap mengabadikan gambar dan juga beberapa petinggi grafik grup. Nando dan Rikard segera menuju kursi yang sudah disediakan oleh pihak panitia, sedangkan Nyonya Elin dan Talita bergabung dengan pemegang saham yang lain. Kenapa Dokter Indra lama sekali? Tampak kegelisahan di wajah Nyonya Elin memandang ke arah pintu masuk. Kenapa kamu gelisah seperti ini, Elin? Apa kamu sedang menunggu seseorang? Aku menunggu Dokter Indra, tapi kenapa dia belum juga datang? Ada hal penting apa sehingga kamu menunggu Dokter Indra? Apa ada hubungannya dengan pemilihan ini dan masa depan perusahaan grafik grup? Nanti kamu tahu sendiri jika Dokter Indra sudah datang kemari. Dari arah pintu masuk, kembali Sekretaris Leon datang dan langsung naik ke atas podium. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acaranya. Peraturan kali ini sama seperti tadi. Setiap pemegang saham akan memberi suaranya pada dua calon yang sedang bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan grafik grup, yaitu Tuan Nando dan Tuan Rikard. Suara terbanyak dialah yang akan maju menggantikan kedudukan Tuan Abraham di perusahaan ini. Kalau begitu, sekarang kita memulai pemilihannya. Semua pemegang saham langsung berdiri dan membawa secari kertas naik ke atas panggung
dan memasukkannya ke dalam boks kaca. Kembali para pemegang saham itu turun dan duduk di tempat mereka masing-masing. Atmosfer ketegangan terlihat dari wajah orang-orang yang ada dalam ruangan itu. Ricard atau Nando yang nantinya akan menduduki kursi kebesaran yang selama ini ditempati oleh Abraham. Karena semua pemegang saham sudah menyerahkan hak pilihnya, maka dari itu mari kita mulai menghitungnya. Sekretaris Leon membuka penutup boks kaca, kotak suara. Kembali Sekretaris Leon mengeluarkan secari kertas dari dalam boks tersebut yang jumlahnya 20 lembar sesuai jumlah pemegang saham yang ada di sana. Poin pertama, selamat untuk Tuan Nando. Sekretaris Leon mengangkat ke udara kertas kecil tersebut dan memperlihatkan pada orang-orang yang ada di sana. Tampak dari layar kaca, nama Nando muncul dengan 1 poin. Untuk beberapa kalinya, Sekretaris Leon mengangkat tangan dan menyebut nama Nando. Perolehan suara kali ini yaitu Nando dengan jumlah 7 poin, sedangkan Ricard hanya 3 poin. Kenapa tiba-tiba jumlah suara Tuan Ricard menurun sedangkan di sesi sebelumnya persaingan poin mereka sangatlah ketat? Tanya salah satu petinggi grafik grup pada orang yang berdiri di sampingnya. Aku juga heran, atau jangan-jangan suara Nyonya Elin berpihak pada Tuan Nando. Bisa jadi seperti itu. 4 poin lagi sudah dipastikan Tuan Nando lah yang akan maju memimpin perusahaan ini. Kembali acara dimulai hingga Nando berdiri tatkala Sekretaris Leon membaca poin ke-11 untuknya. Nando mengangkat tangan dan bertepuk tangan. Para wartawan segera mengabadikan gambar Nando yang saat itu naik ke atas panggung. Sementara Ricard terlihat begitu kecewa. Harapannya untuk menggantikan dan menduduki posisi Abraham harus sirna di tangan Nando. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya janji akan mengemban tugas ini dengan baik. Kalau perlu menggabungkan perusahaanku dengan grafik grup agar perusahaan ini lebih maju dan berkembang lagi. Kilauan kamera dan tepuk tangan terdengar dalam ruangan itu. Baiklah, sebagai penutup acara ini, silakan Tuan Ricard maju untuk mengetuk palu sebagai perwakilan dari Tuan Abraham, menandakan kalau Tuan Nando yang nantinya akan memimpin perusahaan ini. Ucap Sekretaris Leon yang saat itu berdiri di depan sebuah meja. Sedikit demi sedikit, Ricard berdiri dan melangkah ke atas panggung. Sepertinya pria perbaya itu merasa tidak ikhlas untuk melakukan hal itu. Setelah tiba di depan meja, Ricard mengangkat palu sedikit tinggi ke udara untuk peresmian sekaligus penutupan acara itu. Tapi belum juga itu terjadi. Tiba-tiba pintu ruangan aula terbuka dan muncul 4 orang dari balik pintu. Tunggu dulu, ucap seorang pria masuk diikuti yang lain. Akhirnya mereka datang juga. Nyonya Elin tersenyum. Semua mata memandang ke arah mereka dengan berbagai pertanyaan yang muncul. Ada apa gerangan keempat orang itu datang ke acara ini? Sekretaris Leon segera berlari kecil dan turun dari atas panggung. Selamat siang Tuan Muda, ucapnya sedikit membukukan badan. Siang Sekretaris Leon, balas pemuda itu lalu melangkah ke atas mimbar. Apa Anda masih mengenalku? Tanya pemuda itu pada Ricard. Untuk apa kamu datang kemari? Aku ingin mengambil apa yang sudah menjadi hakku. Balas pemuda itu yang tidak lain adalah Davan. Hak? Kamu sama sekali tidak ada hak di perusahaan ini. Apa Anda sudah lupa hubunganku dengan Tuan Abraham? Seketika Ricard memandang ke arah Melati dan Nando. Siapa pemuda itu? Kenapa gaya bicaranya dan juga parasnya sama persis dengan Abraham? Bisik Nando pada Melati.
Aku juga tidak tahu siapa dia dan kenapa dia tiba-tiba saja muncul di sini. Balas Melati yang mulai tidak tenang dengan kehadiran Davan di sana. Permisi semua. Perkenalkan, ini Tuan Muda Davan, putra. Hentikan Leon. Apa kamu ada bukti? Seketika Rikard menghentikan ucapan sekretaris Leon. Kami ada bukti. Indra, cepat berikan bukti-buktinya pada mereka. Nyonya Elin yang saat itu naik ke atas panggung. Baik Nyonya. Dr. Indra segera mengeluarkan beberapa kertas dari dalam tasnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.